Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan GLBB. Jadi ada beberapa gerak yang menerapkan persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak apakah saja itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke penerapan gerak lurus berubah beraturan. Nah, penerapan gerak lurus berubah beraturan terjadi pada beberapa gerak berikut. Nah, yang pertama itu tentang gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan yang sebelumnya kita bahas itu adalah penerapan dari persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua adalah gerak jatuh bebas, yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas, yang keempat adalah gerak vertikal ke bawah. Oke, kita langsung masuk ke gerak lurus beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan, bagaimana proses penerapan dari rumus GLBB ke gerak lurus beraturan? Nah, kita bisa lihat pada penjelasan berikut. Jadi, pada ciri-ciri gerak lurus beraturan adalah percepatannya itu sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Maka dari penerapan GLBB, dari ketiga rumus GLBB ini, ketika kita masukkan ke ciri-ciri A sama dengan 0, maka kita perolehlah rumus atau penerapan atau persamaan dari gerak lurus beraturan, yaitu di mana pada gerak lurus beraturan itu kecepatannya sama atau konstan. Jadi Vt sama dengan V0 sama dengan A. Jadi jika A itu sama dengan 0, jika A sama dengan 0, maka Vt itu sama dengan V0. Nah, yang kedua adalah S sama dengan V kali T. Jadi A-nya 0, berarti tersisa S sama dengan V0 kali T. Nah, untuk rumus yang ketiga sama dengan rumus yang pertama, Vt sama dengan V0 karena A-nya sama dengan 0. Oke, itulah penjelasan tentang penerapan GLBB yang diterapkan pada gerak lurus beraturan. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke gerak jatuh bebas. Bagaimana penerapan GLBB terhadap gerak jatuh bebas? Oke, kita perhatikan yang pertama, pada gerak jatuh bebas itu seperti ini ya. Jadi ciri-ciri gerak jatuh bebas, yang percepatan A sama dengan G. Jadi pada gerak jatuh bebas A itu sama dengan G, percepatan gravitasi bumi. Kemudian kecepatan mula-mulanya itu V0-nya itu sama dengan 0. Jadi pada gerak jatuh bebas V0 itu sama dengan 0 karena dia jatuh saja tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, penerapan dari rumus GLBB, dari tiga rumus GLBB ini, ketika kita hubungkan dengan ciri-ciri dari gerak jatuh bebas, yaitu V0 sama dengan 0, A sama dengan G, dan S itu sama dengan H. Jadi jarak itu kita sama dengan ketinggian. Nah, diperolehlah persamaan untuk gerak lurus. Diperolehlah persamaan untuk gerak jatuh bebas. Nah, yang pertama itu Vt sama dengan G kali T, karena V0-nya itu 0. Karena V0-nya itu 0 dan A itu G, maka Vt sama dengan G kali T. Nah, kemudian S itu diganti menjadi H. H sama dengan 1/2 GT pangkat 2 karena V0-nya itu 0 dan A diganti menjadi G. Nah, untuk yang ketiga Vt pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H, 2 kali G kali H karena A-nya diganti G dan V0-nya itu 0. Oke, seperti itulah penerapan gerak lurus berubah beraturan pada gerak jatuh bebas. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih gerak vertikal ke atas itu. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, penerapannya dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, perhatikan dulu ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas. Jadi ciri-ciri gerak vertikal ke atas, geraknya itu berlawanan arah dengan arah gerak dari gravitasi bumi. Jadi gerak vertikal itu berlawanan arah dengan arah gravitasi, maka bisa kita simpulkan bahwa A itu sama dengan negatif G karena arahnya kan vertikal, cuma dia ke atas, sementara G itu arahnya ke bawah, jadi A sama dengan negatif G. Oke, kita lihat rumus atau persamaan dari GLBB. Ketika kita hubungkan dengan ciri dari gerak vertikal ke atas,
maka akan kita peroleh seperti, nah rumus yang pertama akan menjadi VT sama dengan V0 kurang G kali T. Jadi A-nya diganti negatif G, jadi tanda tambahnya otomatis hilang. Jadi yang tersisa adalah kurang. Jadi VT sama dengan V0 kurang G kali T. Nah untuk yang kedua, H sama dengan, jadi S itu berganti menjadi H, V0 kali T kurang 1/2 GT pangkat 2. Nah untuk yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang, jadi karena dia arahnya berlawanan dikurang, kali 2 kali G itu nilai dari A diganti menjadi G, kali H itu nilai ganti dari S. Jadi VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 kali G kali H. Oke, kita selanjutnya lihat bagaimana penerapannya terhadap gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, penerapan dari gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya kita lihat dulu ciri dari gerak vertikal ke bawah. Nah, ciri dari gerak vertikal ke bawah itu arahnya itu searah dengan gravitasi. Jadi otomatis A itu sama dengan G. Nah, kita lihat persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, ketika dihubungkan dengan ciri dari gerak vertikal ke bawah, di mana cirinya itu A sama dengan G, S sama dengan H. Sehingga diperoleh untuk rumus yang pertama, VT sama dengan V0 tambah G kali T. H sama dengan V0 kali T tambah 1/2 GT pangkat 2. Jadi di sini tambah ya, karena A itu searah dengan G ke bawah. Selanjutnya VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali G kali H. Jadi itu adalah beberapa persamaan dari penerapan gerak lurus berubah beraturan dari 4 gerak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Oke, nomor 1, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula 50 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka ketinggian maksimum peluru adalah, jadi yang kita ingin cari adalah berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru yang ditembakkan ke atas. Kita ke pembahasan, diketahui V0-nya itu 50 meter per sekon kecepatan mula-mula, G itu 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah Hmax, ya, tinggi maksimum. Oke, kita ke penyelesaian. Nah, pada saat mencapai tinggi maksimum, jadi ini perlu menjadi catatan untuk adik-adik sekalian bahwa ketika benda mencapai tinggi maksimum, maka VT-nya itu sama dengan 0. Jadi pas ketika dia berada pada tinggi maksimum, maka VT-nya sama dengan 0 meter per sekon. Nah, sehingga diperoleh untuk persamaannya kita gunakan VT sama dengan V0 kurang G kali T. Oke, VT-nya itu 0 dari sini, kemudian V0-nya kita masukkan, substitusi nilainya 50 kurang 10T. Nah, sehingga diperoleh 10T itu sama dengan 50, kita pindah ruaskan, jadi 10T sama dengan 50, T sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5 sekon. Nah, ini baru waktu ya, jadi waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi itu adalah 5 sekon. Nah, selanjutnya untuk menentukan tinggi maksimum dari bola ya, atau benda yang dilemparkan atau ditembakkan ke atas, digunakan rumus Hmax sama dengan V0T kurang 1/2 GT pangkat 2. Tadi sudah dibahas, dikurang karena arahnya ke atas, berlawanan arah dengan gravitasi. Kita substitusi nilainya 50 kali 5, waktu kecepatan mula-mula 50 kali 5 kurang 1/2 kali 10 itu G kali 5 pangkat 2, hasilnya adalah 250 kurang 125 sama dengan 125 meter. Jadi tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru ketika ditembakkan dengan kecepatan mula-mula 50 meter per sekon adalah 125 meter. Contoh soal nomor 2, sebuah batu dilempar vertikal ke bawah dari atas gedung bertingkat. Batu mencapai tanah setelah 4 sekon dengan kecepatan 42 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka tinggi gedung adalah. Jadi kita akan menghitung tinggi gedung di mana batu itu pertama kali dilempar ke bawah. Oke, pembahasan diketahui T sama dengan 42 meter per sekon, T sama dengan 4 sekon, G itu 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tinggi gedungnya. Oke.
Nah, penyelesaian kita gunakan rumus H sama dengan V0T tambah 1/2 GT pangkat 2. Oke, V0T tambah 1/2 GT pangkat 2. Nah, kita hitung dulu nilai V0-nya ya, karena di sini kan V0 belum ada, belum diketahui. Karena kalau untuk gerak vertikal ke bawah itu sudah pasti ada V0-nya. Karena di soal belum diketahui, makanya oke, kita hitung nilai V0 dengan rumus VT sama dengan V0 tambah G kali T. Karena V0 yang akan kita cari, maka kita pindah ruaskan GT. Jadi VT kurang G kali T sama dengan V0. Kita substitusikan nilainya, V0 sama dengan, kita balik sama saja ya. Jadi V0 sama dengan 42, itu VT kurang 10 kali 4. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. 10 kali 4 kan 40. 42 kurang 40, hasilnya 2 meter per sekon. Jadi itu adalah nilai dari V0. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung H dengan menggunakan rumus V0 kali T tambah 1/2 GT pangkat 2. Substitusi nilainya 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 itu waktu, tambah 1/2 kali 10 kali 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 8 tambah 80 sama dengan 88 meter. Jadi tinggi gedung yang diperoleh adalah 88 meter. Nomor 3, sebuah batu jatuh bebas dari ketinggian 45 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka batu akan mencapai tanah setelah titik-titik. Jadi batu akan mencapai tanah setelah, nah yang ditanyakan berarti waktu. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui H itu sama dengan 45 meter tinggi, kemudian G itu 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah waktu ya. Oke, kita ke penyelesaian. Penyelesaiannya H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Jadi kita gunakan rumus H sama dengan 1/2 GT pangkat 2 untuk menentukan tinggi dari gerak jatuh bebas. Nah, karena yang ditanyakan adalah T, selanjutnya kita substitusi nilainya. 45 sama dengan 1/2 kali 10 kali T pangkat 2. Nah, sama dengan 45 sama dengan 5T pangkat 2. Oke, T pangkat 2 itu sama dengan 45/5, itu sama dengan 9. T sama dengan akar 9, itu 3 sekon. Jadi waktu yang digunakan untuk mencapai tanah adalah 3 sekon. Oke, nomor 4, buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Jika H1 banding H2 sama dengan 2:1, maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dan buah mangga adalah, kita ke pembahasan. Diketahui H1 banding H2 itu sama dengan 2:1. Nah, yang ditanyakan adalah berapa perbandingan waktunya antara mangga dengan kelapa. Ke penyelesaian. Nah, rumus umumnya adalah H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Maka kita ubah menjadi T sama dengan akar 2H per G. Nah, selanjutnya kita bandingkan T1 dengan T2 sehingga diperoleh T1 banding T2 sama dengan akar H1 banding H2. G dan 2 kan sama, jadi kita coret saja, jadi tersisa akar H1 per akar H2. Kita substitusi nilainya. T1 banding T2 sama dengan akar 2 banding 1. Akar 2 itu tetap akar 2, 1 akar 1 itu 1. Jadi perbandingan antara T1 banding T2 itu sama dengan akar 2 banding 1. Oke, selanjutnya adalah contoh soal nomor 5. 2 detik setelah benda A jatuh bebas, disusul benda B jatuh bebas pula dari tempat yang sama. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, maka setelah 5 sekon sejak jatuhnya B, jarak kedua benda adalah, yang ditentukan adalah jarak kedua benda setelah B itu jatuh selama 5 detik. Oke, pembahasan. Diketahui waktu A itu sama dengan 2 sekon tambah 5 sekon sama dengan 7 sekon. Kenapa ditambah 2? Kenapa 2 ditambah 5? Karena akan lebih dulu jatuh 2 detik. Nah, setelah itu B jatuh 5 detik. Nah, itu yang akan kita cari. Maka ditambah 2 tambah 5 sama dengan 7 sekon. Kemudian waktu B itu sama dengan 5 sekon. Jadi waktu digunakan B jatuh adalah 5 sekon.
Nah, yang ditanyakan adalah tinggi atau jarak antara kedua benda A dan B setelah jatuh. Penyelesaian, delta H sama dengan HA kurang HB atau tinggi A kurang tinggi B setelah dia bergerak. Nah, HA kita gunakan rumus 1/2 GT pangkat 2. Nah, otomatis di sini waktunya A ya. Jadi kita substitusi nilainya 1/2 kali 10 kali 7 pangkat 2 karena akan bergerak selama 7 sekon. Jadi kita peroleh hasil 5,5 kali 49. Jadi 10 bagi 2 itu 5 kali 49 sama dengan 245 meter. Jadi tinggi H setelah bergerak selama 7 sekon itu adalah 245 meter. Selanjutnya HB, tinggi HB kita gunakan rumus 1/2 G kali T pangkat 2. Nah, di sini kita gunakan adalah waktunya B, TB. Yaitu 5 kali 5 pangkat 2. Nah, 5 kan dari 1/2 kali 10. 1/2 G kan 5 ya. Nah, kali 5 pangkat 2 sama dengan 125 meter. Nah, selanjutnya jarak kedua benda setelah jatuh selama 5 sekon setelah jatuhnya B adalah delta H sama dengan HA kurang HB itu 245 kurang 125 sama dengan 120 meter. Oke. Contoh soal nomor 6. Saat bersamaan, dua buah kelereng dilempar ke atas. Jadi ada dua buah kelereng dilempar ke atas dengan waktu yang sama, masing-masing dengan kelajuan 30 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jarak kelereng saat kelereng kedua mencapai titik tertinggi adalah, oke, jadi yang kita tinjau di sini adalah kelereng yang kedua ketika dia mencapai tinggi maksimum. Jadi diketahui pembahasan, diketahui V1 itu 30 meter per sekon. Ini kecepatan mula-mulanya kelereng 1, untuk kelereng 2 itu 20 meter per sekon. Jadi kecepatannya itu berbeda, otomatis tingginya nanti akan berbeda. Pasti akan lebih tinggi A daripada B, karena B didorong dengan kecepatan yang lebih besar dibanding dengan yang B. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi atau jarak kedua kelereng ketika B, kelereng kedua mencapai tinggi maksimum. Nah, penyelesaian delta H sama dengan H1 kurang H2 karena akan lebih tinggi H1 dibanding H2. Nah, yang pertama adalah kita tinjau dulu atau kita hitung dulu tinggi benda yang kedua karena yang menjadi acuan adalah tinggi benda kedua ketika dia mencapai tinggi maksimum atau titik paling tingginya. Nah, kita gunakan rumus PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2G kali H2. Nah, VT-nya itu 0 ya, karena ketika mencapai titik tertinggi itu 0. Maka rumusnya menjadi V0 pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. Selanjutnya 20 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 kali H. H sama dengan 400 itu 20 pangkat 2 400, 2 kali 10 20, jadi 400 per 20 sama dengan 20 meter. Jadi tinggi kelereng yang kedua ketika dia mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimumnya adalah 20 meter. Nah, selanjutnya adalah kita hitung berapa waktu yang digunakan kelereng kedua mencapai tinggi maksimum, karena waktu itu yang akan kita gunakan untuk menentukan tinggi H1 karena dia bergerak bersamaan. Nah, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 kurang G kali T. Nah, V0 sama dengan G kali T. Jadi kita pindah ruaskan V0-nya. Nah, ini kan VT-nya 0 karena dia mencapai tinggi maksimum. Kita substitusi nilainya 20 sama dengan 10T. T sama dengan 2 sekon. Jadi benda B ketika dia mencapai titik tertinggi waktu yang digunakan adalah 2 sekon atau 2 detik. Nah, selanjutnya kita tentukan tinggi benda 1 setelah bergerak selama 2 detik. Nah, kita gunakan waktunya benda 2 karena dia bergerak bersamaan. Sehingga H1 sama dengan V1 kali T kurang 1/2 GT pangkat 2. Nah, substitusi nilainya H1 sama dengan 30 kali 2 kurang 1/2 kali 10 kali 2 pangkat 2. Diperoleh 60 kurang 20. 10 bagi 2 itu 5, 2 pangkat 2, 4 dikali 5 hasilnya 20. Sehingga diperoleh 40 meter. 60 kurang 20 sama dengan 40 meter. Oke adik-adik, itulah beberapa pembahasan tentang
penerapan dari gerak lurus berubah beraturan beserta beberapa nomor contoh soal. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menjadi referensi untuk adik-adik dalam menuntut ilmu. Oke, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada video saya, karena tidak lain itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.